Setiap negara besar itu dibangun di atas sebuah fondasi hukum, semacam blueprint gitu ya. Nah, blueprint ini bukan cuma sekumpulan aturan kaku, tapi ini yang nentuin siapa kita sebagai sebuah bangsa. Dan khusus buat Indonesia, cetak birunya ini wah unik banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh Anda bayangin, gimana caranya membangun satu gedung super tinggi di atas, katakanlah, 17.000 fondasi yang beda-beda. Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi ya, itulah Indonesia. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya cetak biru hukum kita ini bisa menyatukan belasan ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke, jadi satu bangunan negara yang solid? Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat fondasi dasarnya. Terus, kita cek pilar-pilar kekuasaannya sampai ke daerah. Gak lupa, kita bahas juga renovasinya dari waktu ke waktu. Dan terakhir, kita intip tantangan masa depannya. Simple kan? Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental, pilar utamanya. Anda mungkin nggak nyangka, tapi seluruh arsitektur negara kita ini, Indonesia, sebenarnya berdiri cuma di atas satu kalimat. Ya, satu kalimat sederhana di dalam konstitusi kita. Nah, ini dia kalimatnya. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Kelihatannya simple ya, tapi jangan salah. Ini mungkin kalimat paling powerful dalam seluruh tatanan hukum Indonesia. Dua kata kunci di sini. Negara Kesatuan dan Republik. Ini adalah dasar dari segalanya. Yuk kita bedah artinya. Negara Kesatuan itu maksudnya mau ada ribuan pulau atau puluhan provinsi, komando utamanya tetap satu, pemerintah pusat. Tujuannya jelas biar kita nggak pecah. Terus Republik, ini artinya simple. Kekuasaan tertinggi itu nggak diwariskan kayak kerajaan. Nggak ada raja. Kepala negaranya kita yang pilih, rakyat. Nah, akibat dari satu kalimat tadi itu besar banget. Pemerintah pusat yang kuat itu jadi semacam jaminan hukum buat ngejaga Indonesia tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Tapi tunggu dulu, kekuatannya itu nggak absolut. Disinilah poin ketiganya jadi penting banget. Kekuasaan itu asalnya dari mana? Ya dari kita, rakyat. Kita yang ngasih mandat lewat perwakilan yang kita pilih. Oke. Kalau pemerintah pusat sekuat itu, terus gimana dong nasib daerah? Kan Indonesia ini beragam banget. Gimana caranya mereka bisa punya suara dan ngurus urusan mereka sendiri? Nah, ini dia nih, semacam dilema utama dalam desain negara kita. Di satu sisi, kita butuh pusat yang kuat biar nggak tercerai-berai. Tapi di sisi lain, tiap daerah kan punya kebutuhan sendiri. Mereka butuh ruang gerak. Jadi, gimana caranya hukum kita menyeimbangkan dua hal yang kayaknya tarik-tarikan ini? Jawabannya, ternyata ada di pembagian peran yang cerdas. Anggap aja pemerintah pusat itu kapten kapal yang megang kemudi utama, nentuin arah pelayaran nasional. Nah, daerah-daerah itu kayak kapten-kapten skoci yang dikasih wewenang buat ngurusin skocinya masing-masing. Biar apa? Biar lebih lincah dan cepat tanggap sama kebutuhan penumpangnya. Landasan hukumnya di mana? Ada di pasal 18 UUD 1945. Kalau tadi pasal 1 itu fondasi utamanya, nah pasal 18 ini kayak pilar-pilar penyangganya. Pilar ini yang mastiin bangunan negara kita itu kokohnya merata, nggak cuma di tengah doang. Pasal ini yang ngasih izin buat gubernur, bupati, wali kota untuk berkreasi sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Strukturnya itu dibuat bertingkat. Paling atas ada provinsi. Di bawahnya lagi ada kabupaten dan kota. Dan yang paling penting, setiap tingkatan ini, baik provinsi, kabupaten maupun kota, punya hak buat ngurus dapurnya sendiri. Inilah yang kita kenal sebagai otonomi daerah. Simpelnya, ini cara resmi bagi-bagi kuasa. Tapi gini, cetak biru atau blueprint itu kan gak bisa kaku selamanya. Zaman berubah, tantangan baru muncul. Jadi, fondasi hukum kita ini juga perlu direnovasi dari waktu ke waktu. Dan beberapa renovasi besar ini dilakukan lewat ketetapan MPR. Coba kita bandingkan dua renovasi besar ini. Lihat deh, tahun 1983 di zaman Orde Baru, semuanya serba terpusat. Komando pembangunan itu cuma satu dari Jakarta. Tapi, lihat apa yang terjadi setelah 1998. Boom, reformasi. Pendulumnya berayun 180 derajat. Kekuasaan yang tadinya di pusat, sekarang didorong kuat-kuat ke daerah. Jadi, di era 83 itu, kata kuncinya ada dua, stabilitas dan pertumbuhan. Gimana cara ngejarnya? Ya pakai pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Semua rencana besar, semua proyek raksasa itu diputuskan di Jakarta. Logikanya waktu itu, ini cara paling cepat buat ngebut pembangunan. Terus, meledaklah reformasi 98. Nah,
Tap MPR yang ini beda banget. Ini adalah jawaban langsung dari teriakan rakyat di jalanan. Tujuannya udah jelas, bongkar kekuasaan yang terlalu terpusat itu. Kasih wewenang beneran ke daerah. Dan yang paling penting, rakyat harus ikut terlibat langsung. Oke, fondasinya udah ada, renovasinya juga udah. Terus sekarang gimana? Apa artinya semua ini buat kita hari ini? Dan apa sih PR terbesar kita buat ngejaga bangunan negara ini biar tetap kokoh ke depannya? Masalahnya, kasih kunci rumah ke setiap daerah itu ternyata nggak otomatis bikin rumahnya jadi rapi. Di atas kertas, ide otonomi daerah itu kan keren banget. Tapi prakteknya di lapangan, wah tantangannya itu nyata dan rumit banget. Dan ini dia beberapa PR besarnya. Lihat deh, potongan kue paling gede ini apa? Korupsi. Penyakit ini yang langsung ngegrogotin uang pembangunan yang harusnya buat rakyat. Terus ada juga ketimpangan, yang satu lari kenceng, yang lain ketinggalan jauh. Belum lagi soal kualitas sumber daya manusia dan efisiensi pelayanan. Ini semua adalah realita pahit dari otonomi. Jadi kalau kita rangkum, tantangan ke depannya itu ya ini, kerangka hukum kita mesti gesit, nggak boleh ketinggalan zaman. Tapi di dalam negeri, palu hukumnya juga harus kuat. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke dua hal, meningkatin kualitas demokrasi dan mewujudkan keadilan atau pemerataan. Bukankah itu janji utama otonomi daerah? Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Blueprint secanggih apapun, kalau nggak ada yang ngawasin, ya cuma jadi kertas. Ini bukan cuma tugasnya pemerintah, bukan cuma tugasnya ahli hukum. Ini tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, buat mastiin fondasi ini tetap kuat. Cetak birunya sudah ada. Para pendiri bangsa sudah meletakkan fondasinya. Dan tiap generasi sudah berusaha menyempurnakannya. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting, sekarang ada di tangan kita. Di atas fondasi yang sudah ada ini, bangunan masa depan seperti apa yang mau kita bangun bareng-bareng?